Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandumu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikianlah juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, mengerti dan melakukannya dengan benar. Kita akan membahas ayat-ayat yang sudah kita baca ini, dan terlebih dahulu kita memohon pertolongan dari Allah kita agar kita mendapatkan pencerahan darinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, ajar kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kita akan apa yang kita doakan kepada Allah, apa yang kita ucapkan kepada para pemimpin kita, dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita berdoa, kita harus mengingat dengan sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita beribadah kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Sehingga setiap tutur kata kita dalam pujian, doa, dan renungan kita harus jaga dengan baik. Jangan sampai itu melukai hati Tuhan dan justru membuat kita tidak mendapatkan berkat kasih karunia-Nya. Kita tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan dalam setiap doa kita. Dan kita tidak boleh menyampaikan kata-kata yang najis dan cemar. Kita bisa mempertanyakan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan Allah, agar kiranya kita mendapatkan pengertian dan diluruskan perkataan kita, motivasi kita, bahkan setiap hal yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Kita juga harus berhati-hati ketika kita berbicara dengan pimpinan kita, baik itu yang di dalam pekerjaan kita, baik itu yang di dalam organisasi gereja kita, maupun yang ada di dalam rumah atau masyarakat kita. Kita perlu bertutur dengan sopan dan santun, tetapi sekaligus juga dengan benar dan baik. Ini menjadi kekuatan relasi antara kita dengan sesama kita. Kalau kita menyampaikan kata-kata yang penuh hormat dan santun untuk mengkritisi atau mensupport para pemimpin kita atau orang-orang yang kita hargai, maka di sanalah kita memiliki suatu kondisi yang menghadirkan shalom, damai untuk sesama. Kita juga harus menyadari bahwa tanggung jawab kita beribadah kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang terbaik, yang sulung, dan yang berkenan di hati Tuhan. Semua aturan ini berguna di dalam kehidupan kita. Dalam konteks kekinian, kita memang tidak lagi membawa kambing domba, memberi persembahan ke bait Allah. Selain memang kita bukan orang Israel, dan bukan pada zaman 3.500 tahun yang lalu, kita menyadari hal yang penting ialah hidup kita, seluruh kekaryaan kita, kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Bagaimana seluruhnya itu dapat diperkenan oleh Tuhan? Doa, pujian kita kepada Tuhan Allah, penghormatan, penghargaan kita kepada pimpinan, atau orang-orang yang kita hormati dan hargai, begitu juga dengan sesama, bagaimana kita beribadah dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu diperkenan oleh Tuhan. Itu dimulai dari hidup kita, diri kita yang kudus. Kudus itu artinya mengkuduskan diri, mengkhususkan diri hanya untuk Tuhan.
pusat sentral kehidupan kita itu adalah Tuhan. Prinsip teosentris dan kristosentris di dalam diri kita memberikan kepada kita suatu arah agar apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Karena semua yang kita lakukan datangnya dari Tuhan. Dan kekuatan yang kita bisa tunjukkan untuk menghasilkan sesuatu, semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi dengan demikian kita betul-betul menyadari bahwa hidup kudus adalah hidup yang berpusatkan kepada Allah sendiri. Dan bagaimana kita berperilaku, berkata-kata, bertindak, dan berkarya terhadap segala hal yang terjadi, kita harus menyadari kebenaran-kebenaran Allah itu dengan baik. Keadilan Allah dinyatakan dengan baik. Kesucian Allah dinyatakan dengan baik. Artinya kita secara khusus memang mengendaki hidup yang kudus. Bukan hanya meninggalkan dosa, perbuatan jahat, dan juga hal-hal yang cemar, tetapi dengan sengaja kita melangkah, mengatakan yang benar, berbuat yang baik, dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Hidup yang kudus bukan hanya pada ritual kepercayaan keagamaan atau liturgika yang ada, tetapi keseluruhan, totalitas hidup kita. Itulah seharusnya yang kita kerjakan. Hidup kudus dimulai dari hati yang berpusat kepada Allah, yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, dan renungkan setiap hari, dan tentunya sikap yang terus dilakukan di dalam keseharian kita. Hidup kudus bukan hanya pandai dan manis di bibir, atau menjauhkan diri dari keramaian dan kekisruhan dunia ini, tapi kita hadir di dunia yang berdosa tanpa melakukan perbuatan yang jahat. Kita berdamai dan berkawan dengan siapa saja tanpa mau melakukan pencemaran diri. Kita dapat bersahabat dengan orang-orang yang berdosa juga, tetapi saat kita bersahabat, kita menghadirkan kehidupan yang kudus. Kita tidak terlibat dalam suatu tindakan kejahatan seperti kekerasan, pelecehan, perendahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tidak mau terlibat dengan tipuan dan penipuan yang lain. Kita mengerjakan apa adanya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Marilah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tingkatkan kehidupan kita yang kudus, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang menolong kami untuk diingatkan lagi agar kami bertutur kata dengan benar pada waktu pujian dan doa, bertutur kata dengan sopan dan hormat kepada para pemimpin dan sesama kami, dan kami juga mempersembahkan persembahan yang kudus, yang mulia, dan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.